Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriani dan teman saya Nanti. Kami mahasiswa USN Prodi Pendidikan Biologi. Tujuan kami ke sini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bu Ernawati SPD MPD. Di sini kami pertama meminta izin kepada Bapak, ingin mengetahui usaha yang Bapak jalankan sekarang, yaitu lompi, yang sekarang saya dengar banyak sekali peminatnya. Ayam geprek lompi. Ya, ayam geprek lompi. Di sini saya akan bertanya sedikit mengenai tentang ayam geprek lompi yang Bapak bisniskan sekarang. Pertanyaan pertama, mengapa bisnis Bapak dinamakan dengan lompi? Oh ya, terima kasih. Itu sebenarnya kata lompi itu berasal dari bahasa Bugis, yaitu masih mau. Jadi karena usaha ini adalah usaha makanan, kita artikan sebagai lompi masih mau. Jadi orang selalu masih mau makan produk tersebut. Saya kira itu yang ini. Sekarang pertanyaan kedua, kira-kira sudah berapa lama Bapak menjalankan bisnis ini? Kalau ayam geprek baru berlangsung sekitar 2 tahun. Jadi kalau anunya produk lainnya seperti roti, donat itu sudah sekitar 6 tahunan. Pertanyaan ketiga, berapa jumlah karyawan yang Bapak miliki saat ini? Saat ini karyawan yang kami pakai di donatnya, rotinya, sampai yang geprek itu sekitar 50 orang karyawan. Kalau untuk di pabrik saja di sini sekitar 11 orang. Selebihnya bertugas di kedai. Menjual di kedai. Karena di kedai itu terdiri dari 2 shift. Ada shift siang dengan shift malam. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, bahan baku apa saja yang Bapak gunakan dan dari mana diperoleh bahan baku tersebut? Iya, kalau bahan bakunya kan kita lihat nih, kalau ayam geprek itu kan tentu bahan bakunya dari terigu, ya, tentu dari rempah-rempahnya. Nah, kalau terigu dengan rempah-rempah itu kan kita dapatkan dari toko-toko grosir yang ada di kota ini. Sementara bahan baku ayamnya sendiri itu kita datangkan dari Sulawesi Selatan supaya bisa kita dapat harga lebih murah sehingga bisa menekan biaya produksi. Pertanyaan yang berapa gaji karyawan Bapak per bulan? Ya, gaji karyawan bervariasi, ya tergantung tugas dan tanggung jawabnya, kemudian tergantung juga lamanya bekerja di sini. Kalau di sini standarnya gaji minimal itu yang paling rendah gaji di sini per bulannya 1 juta. Paling tinggi itu ada 3.500.000. Per orang yang paling tinggi. Ya, kalau di pabrik itu rata-rata tidak ada di bawah 2 juta setengah. Malah ada di sini yang paling tinggi. Di pabrik. Ya, di pabrik. Seperti karyawan tadi, karena kebetulan di sini ada beberapa karyawan dari mahasiswa USN sendiri. Ya, sambil kuliah kerja juga itu gajinya luar biasa. Karena dulunya minta uang sama orang tuanya, minta batas, sekarang terbalik justru. Mereka lah yang membantu orang tuanya, mengirim uang ke orang tuanya. Ini kira-kira ada karyawan terpercayanya Bapak? Iya, karena memang salah satu persyaratan untuk jadi karyawan itu adalah amanah gitu. Karena mereka harus mengelola uang, terutama di kedai. Pertanyaannya, bagaimana penanganan limbah dari hasil produksi? Yaitu setiap ada produk seperti ini karena rata-rata setiap hari kita di sini memotong ayam sekitar 80-90 ekor per hari. Tentu limbahnya itu kalau tidak ditangani dengan baik akan mengganggu masyarakat sekitar. Dan itu terjadi. Hanya kita mengupayakan koordinasi dengan pemerintah setempat, ya hanya limbahnya dialirkan ke tempat-tempat yang tidak terganggu oleh masyarakat sekitar. Pertanyaan,
omset yang Bapak yang tiap hari yang per bulan Bapak itu berapa? Ya, dulu omsetnya itu kalau yang sekarang ini per bulan kita kali saja. Untuk sementara saat ini kita biasa dapat per hari itu sekitar 16 sampai 17 juta per hari secara keseluruhan. Ini ayam geprek ini di luar rotinya ada apa? Ya. Ini Pak, kira-kira apa keunggulan bisnis Bapak dibandingkan dengan bisnis yang lain? Keunggulannya ini karena ini makanan pokok. Tiap hari orang butuhkan, beda dengan nasi. Ya, yang bisa saja kalau tidak makan dalam satu hari selesai. Kalau ini yang kita produksi ayam geprek tiap hari orang butuh makanan tersebut. Jadi itu keunggulannya makanan pokok. Dan bahan bakunya mudah dijangkau terutama mahasiswa. Ya kan praktis. Ya. Lanjut Pak, peluang yang bagaimana yang Bapak lihat sehingga memilih untuk membangun usaha ini? Awalnya begini, karena ini peluang ini kita bangun dulu buat peluang pasar pada saat COVID. Ya, hampir semua sektor usaha itu dulu mengalami penurunan karena COVID. Daya beli masyarakat menurun. Satu-satunya usaha yang agak eksis waktu itu kuliner, makanan. Karena mau tidak mau manusia harus makan. Oleh itu kita pilih ini ternyata bagus. Karena tiap hari orang mau makan. Itulah. Dibandingkan dengan usaha yang lain, kira-kira apa kelemahan atau kekurangan usaha yang Anda jalankan saat ini? Ya, kelemahannya karena kita lihat di kita ini faktor selera. Ya, kita tahu lah di kondisi kita yang dijaga seleranya itu. Kalau pertama kita buka langsung orang mau mencoba, setelah lama agak jenuh, agak bosan, biasa agak turun. Ya, itulah barangkali salah satu faktor. Kemudian terkadang juga daya beli masyarakat agak menurun. Dan pertanyaan terakhir Pak, kira-kira menurut Bapak apakah usaha yang Bapak jalankan saat ini akan terus berjalan atau kira-kira apakah ada ancaman yang bisa membuat Bapak berhenti melakukan usaha ini? Ya, semoga bisa berjalan terus karena namanya kita ini menampung, mempekerjakan orang, ya demi meraih masa depannya. Ya, kita berusaha supaya karyawan bisa juga sukses ke depannya. Karena di sini juga bukan cuma mencari keuntungan secara materi, tapi di sini saya membina menemukan karyawan itu deh. Kedepannya nanti bisa mandiri. Ya tidak mau seperti itu supaya bisa berlanjut. Apalagi saya ini adalah menyangkut masalah makanan pokok. Kemudian ancamannya memang ancaman itu yang kita hadapi saat ini. Yang pertama, semakin banyak bermunculan wirausaha yang sama dengan ini. Usaha yang geprek di kilo dosa agak sapi saya bilang pernah saya itu ada 25 kedai itu ayam geprek banyak sekali yang nah, kemudian apa tadi harga terkait masalah harga bahan bakunya selalu naik, minyaknya, terigunya, lombok juga pasar sore sekarang ini sudah mahal lagi sampai 60-65 per kilo. Nah, biasa kita dapat 20.000 per kilo. Nah, kemudian itu juga harga bahan bakunya lain seperti ayam. Ya, seperti itu adalah ancamannya. Nah, kami selalu berusaha bagaimana caranya supaya usaha seperti ini bisa berjalan dalam jangka waktu lama. Ya, bisa seterusnya. Saya kira demikian. Iya, selesai Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Iya.